Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk-duduk kembali untuk bertalabul ilmi di taman-taman sorga ini. Tak lupa salawat dan juga salam tentunya tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Biasa kita mengkaji tafsir, tapi malam ini kita ambil tema lain tentang keutamaan sedekah di luar daripada harta. Karena sedekah itu tidak mesti harus dengan harta. Tapi sebelumnya saya mulai kajian ini dengan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, fa inna lis-sadaqati ta'thiran ajiban fi daf'i anwa'il bala walau kanat min fajirin aw min zalimin bal min kafirin fa inna Allah ta'ala yadfa'u biha anhu anwa'an minal bala wa hadha amrun ma'lumun 'indan nas khassatihim wa 'ammatihim wa ahlul ardi kulluhum muqirruna bihi li'annahum jarrabuhu. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib, sesungguhnya sedekah itu memiliki pengaruh yang sangat-sangat ajib, sangat-sangat ajaib di dalam mencegah seluruh bala. Walaupun sedekah itu diberikan dari orang fajir, bahkan dari orang zalim, bahkan dari orang kafir sekalipun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan mencegah darinya berbagai macam musibah dan bala. Dan ini perkara yang maklum indan nas, di sisi manusia, baik orang khusus mereka atau orang umum mereka, dan seluruh penduduk bumi mengakui hal itu karena mereka sudah mencobanya. Lihat di sini perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Jadi sedekah itu walaupun tidak banyak, tetapi memiliki pengaruh yang luar biasa, kata beliau, terutama di dalam mencegah musibah dan juga bala yang akan menimpa kita. Walaupun sedekah itu diberikan dari orang fajir sekalipun, bahkan dari orang zalim, bahkan orang kafir sekalipun, kalau mereka bersedekah, maka mereka tidak akan disentuh bencana. Apalagi orang muslim, orang kafir saja kalaupun mereka bersedekah, maka tidak akan ada bala kepada mereka. Maksudnya di dunia ya. Kalau di akhirat kan lain lagi, orang kafir masuk neraka. Maksudnya manfaat sedekah di dunia itu luar biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan, sana'iul ma'ruf taki masari asu. Semua perbuatan baik termasuk dalamnya sedekah itu bisa mencegah hal-hal yang buruk yang akan menimpa kita. Jadi kalau seandainya
orang ini mau jatuh tidak jadi jatuh karena sedekahnya, mau ditabrak tidak jadi tertabrak karena sedekahnya, mau sakit tidak jadi sakit karena sedekahnya, dan begitu seterusnya. Itulah kehebatan sedekah sebenarnya. Yang ini kadang-kadang orang tidak paham. Bahkan siapa di antara kita yang tidak ingin dihindarkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Pasti kita ingin terhindar dari kemurkaan Allah. Sebab kalau Allah murka, kalau Allah marah dengan kita, tentu Allah bisa saja menimpakan apapun kepada kita. Lah sedekah ini bisa meredamkan kemarahan Allah. Kata Nabi SAW, sadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Bahwa sedekah yang dilakukan tidak terang-terangan itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Bahkan lebih daripada itu, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala kiamatkan dunia ini, kemudian manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan 1 mil di atas kepala, siapa yang tidak ingin mendapatkan naungan sehingga kita tidak tersentuh oleh panasnya matahari pada hari kiamat? Tentu kita ingin, sebab matahari 1 mil itu panas di atas kepala. Lah kalau ingin mendapatkan naungan sehingga kita tidak tersentuh panasnya api ataupun cahaya matahari pada hari kiamat, maka caranya bersedekah. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, al-mar'u, seseorang itu, fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah, akan mendapatkan naungan dengan sedekahnya pada hari kiamat. Jadi di atas kepalanya ada sedekah. Sedekah akan datang, kemudian akan menaungi di atas kepala kita. Makanya ada hadis yang mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan arsy di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Rajulun tasaddaqa biyamini. Seseorang laki-laki yang berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Dari sini menunjukkan bahwa sedekah itu bisa menyelamatkan kita kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan orang yang bersedekah itu setiap hari didoakan malaikat. Coba, malaikat itu kan setiap hari turun, dan setiap pagi malaikat akan mendoakan kepada orang yang bersedekah. Di mana malaikat mereka mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba berada di waktu pagi kecuali ada 2 malaikat yang turun setiap paginya. Jadi setiap pagi itu ada 2 malaikat yang diutus Allah. Kemudian malaikat ini akan berdoa dengan doa seperti ini, ya Allah, berikanlah ganti kepada setiap orang yang bersedekah. Ya Allah, lenyapkan harta kepada orang yang menahan sedekah. Itu setiap pagi mengatakan seperti itu. Berarti kalau seandainya setiap pagi kita bersedekah, berarti setiap hari kita didoakan para malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalau seandainya seseorang itu punya sakit, sudah ke rumah sakit sana, ke rumah sakit ini, dokter sana, dokter sini, semuanya angkat tangan tidak sanggup untuk mengobatinya, maka coba dengan sedekah. Karena Nabi SAW mengatakan, dawau mardakum bisadaqah, obati orang sakit kalian dengan sedekah. Tapi tentunya bukan semata-mata kita sedekah kemudian diniatkan untuk kesembuhan, bukan begitu maksudnya. Tetap sedekah itu didahulukan ikhlas mencari ridha Allah, kemudian dari harta yang terbaik, kemudian untuk menyenangkan orang-orang susah, lebihnya kita berdoa mudah-mudahan dengan sedekah ini menjadi obat bagi penyakit saya, atau mungkin penyakit orang tua saya, atau penyakit saudara-saudara kita. Ya, intinya bahwa kalau cerita sedekah ini banyak keutamaannya.
Tetapi yang ingin saya jelaskan di malam hari ini, apakah sedekah itu mesti dengan harta? Rupanya tidak. Tidak harus sedekah itu dengan harta. Saya akan bawakan beberapa hadis yang luar biasa berkenan dengan hal ini. Hadis yang pertama dikeluarkan Imam Muslim. Hadis daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Di zaman Nabi SAW, jadi orang-orang miskin itu mereka cemburu dengan orang-orang kaya. Enak kali orang kaya itu katanya. Mereka sholat sama dengan kita, puasa sama dengan kita, ibadah sama dengan kita. Mereka pula dilebihkan pahalanya dengan harta mereka yang kami tidak bisa melakukan, mereka bisa melakukannya. Mereka bisa haji dengan hartanya, mereka bisa kurban dengan hartanya, mereka bisa membantu orang susah dengan hartanya. Loh, kami orang susah. Jadi mereka cemburu. Mereka datang kepada Nabi SAW mengadukan seperti itu. Maka Nabi SAW kemudian memberikan ketenangan kepada orang-orang miskin yang cemburu dengan orang kaya. Apa kata Nabi SAW? Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma yatasaddaqun. Inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyin anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'a fi haramin akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Apa kata Rasulullah? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan banyak hal untuk kalian sedekahkan? Tidak mesti dengan harta, kata Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, bukankah setiap tasbih kita mengucapkan subhanallah, 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 ini terhitung sedekah. Kemudian ucapan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu juga sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah, itu juga sedekah. Termasuk ucapan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sedekah. Termasuk kita ini mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari keburukan, itu semua sedekah. Dan termasuk juga seorang suami melakukan hubungan dengan istrinya juga sedekah. Seorang sahabat bertanya, kok bisa seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya dianggap sedekah? Maka Rasul mengatakan, ya, sebab kalau seandainya berhubungan dengan yang bukan istrinya tentu berdosa. Maka ketika berhubungan dengan yang halal pasti dapat pahala. Itulah sedekahnya. Ya. Lihat bagaimana Nabi SAW memberikan solusi bahwa sedekah tidak harus dengan harta. Bagi kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kefakiran, ketidakmampuan untuk bersedekah dengan harta, ada cara sedekah yang lain maksudnya. Ya seperti hadis Rasul ini, memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jal, baik tasbihnya, takbirnya, tahlilnya, tahmidnya, atau umpamanya mengajak manusia kepada kebaikan, ngajak sholat, kan gitu ya, ataupun ngajak berbuat baik, bersilaturahim, ngajak ngaji dan begitu seterusnya. Itu kan sedekah tuh. Atau kalau melihat kemungkaran kita kemudian ingkari, itu juga sedekah. Jadi pintu-pintu sedekah itu banyak. Ini hadis yang pertama, hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, kullu sulami minan nas alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini sadaqah, wa tu'inu ar-rajul fi dabatihi fatahmilahu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah, wa tumitul adha anit tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim.
Kata Nabi SAW, setiap persendian dari manusia itu ada sedekahnya. Berapa jumlah persendian kita? 360 persendian. Di zaman Nabi belum ada alat menghitung sendi, tapi Rasul tahu jumlah persendian kita ini 360. Dan sekarang pakar-pakar kedokteran kesehatan dengan alat-alat canggih menghitung, ya memang segitu jumlahnya. Kalau bukan wahyu apa namanya? Karena Nabi tidak pernah bicara kecuali dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Di sini Rasul mengatakan setiap persendian dari manusia ada sedekahnya. Pada setiap hari matahari terbit padanya. Kemudian kata Rasul, berbuat adil antara dua orang adalah sedekah. Jadi ketika kita berbuat adil kepada manusia, itu bagian daripada sedekah. Kemudian kata Nabi SAW, menolong seseorang dalam urusan kendaraannya, membantunya agar bisa menaiki kendaraan tersebut, atau engkau mengangkat barang-barang ke atasnya atau menurunkannya, itu juga sedekah. Memangnya tetangga ada orang yang pindah rumah, mungkin kurang tenaga, ngangkut-ngangkut kursi, ngangkut-ngangkut kasur, ngangkut-ngangkut barang kan, kita bantu. Kalau nggak usah, itu kan sudah bayar tuh, pakai pickup tuh, ngapain Pak dibantu katanya. Kita mau sedekah atau tidak kan gitu ya. Nggak apa-apa, itu urusan orang itu bayar sama pickup, itu urusan dia kan itu. Tapi kita sebagai tetangga ingin bersedekah kan, kita bantulah. Apa yang bisa kita angkat, apa yang bisa kita turunkan, itu sedekah juga. Kemudian juga kata Nabi SAW, sebuah ucapan yang baik juga sedekah. Al kalimatu thayyibatu sadaqah. Jadi ucapan yang santun. Kalau antum bicara itu menata kata, menata diksi bahasanya, atau tidak langsung dikeluarkan, dipikir dulu ini ucapan saya kalau keluar nyinggung orang atau tidak. Itu memikirkan, mengucapkan kalimat baik, itu sudah sedekah tuh. Tapi kalau ceplas bukan dapat pahala, dapat dosa isinya. Kemudian kata Nabi SAW, al-kalimatu thayyibatu sadaqah, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Termasuk kita berjalan ke masjid untuk salat, itu dianggap sedekah tuh. Kita berjalan dari rumah ke masjid, apalagi makin jauh masjidnya ya, makin banyak sedekahnya. Tapi jangan cari masjid jauh kalau yang dekat. Di sini ada dekat, saya mau ke Al-Kahfi lah, jalan kaki dari sini. Ngapain kan itu? Ada yang dekat di sini kan. Jadi kalau kita berjalan ke sana itu sudah dianggap sedekah. Kemudian watumitul adza anit tariqi sadaqah. Termasuk kalau antum pulang dari masjid, pulang dari mana, jalan kaki, nampak pula di bawah itu ada paku, ada beling, ada apa, kita sisihkan ke samping karena ini membahayakan orang, membahayakan kendaraan. Itu sedekah. Mengganggu manusia di jalan ini ada pahalanya, maka ku kirim pahala ini kepada orang tuaku yang sudah meninggal. Sampai seperti itu, ya. Karena kita tahu bahwa pahala atau transfer pahala kepada orang mati itu yang disepakati tidak ada khilaf adalah apa? Sedekah. Doa dan sedekah itu pasti sampai. Kalau ingin ngirim pahala sama orang yang sudah meninggal, yang disepakati tidak ada khilaf ulama adalah doa dan sedekah. Jadi makanya kemudian Rabi ibn Haytham mencontohkan seperti itu tuh. Maka ketika dia mengambil beling atau paku disisihkan, dia mengatakan, ya Allah, kalau ini ada pahalanya, katanya, aku mau kirimlah pahala ini untuk kedua orang tuaku yang sudah meninggal. Kan enak tuh. Ya, coba antum jalan kaki dari sini kemana gitu kan. Kan banyak paku di jalan tuh. Disisihkan aja kan. Mau lo Ustaz, nanti dianggap pemulung pula katanya. Ya kalau begitu kapan lah antum ini? Celakanya sekarang ini bukan membuang hal-hal yang mengganggu di jalan, sengaja diletakkan hal-hal yang ganggu di jalan. Seperti apa? Polisi tengkurap tuh. Kadang-kadang kalau landai masih mending. Saya pernah itu naik sedan tuh ke daerah Bengkong, polisinya tinggi-tinggi. Sampai akhirnya ketika kita udah pelan-pelan padahal itu kena juga. Jadi kayak timbangan akhirnya. Macet di jalan di tengah-tengah, polisi tidur itu. Mau maju ndak bisa, mundur pas di tengah-tengah. Saking tingginya sampai diganjal kayu. Ini dosa sosial namanya ini. Orang disuruh menghilangkan gangguan di jalan, diganggu pula di jalan.
Ya kalau memang harus buat tempat tidur yang bagus, yang landai kan itu ya, supaya orang nggak celaka jadinya. Itu mencelakakan orang namanya. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Hadis dari Abi Dzar juga radhiyallahu an, dan disebutkan dalam silsilah ahadits as-sahihah, artinya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min nafsi ibni Adam illa 'alaiha sadaqah fi kulli yaumin tala'at fihi syamsu." Tidak ada satupun jiwa anak keturunan Adam melainkan wajib bersedekah pada setiap hari ketika terbit matahari. Kemudian kata para sahabat, "Ya Rasulullah, wa min aina lana sadaqah natasaddaqu biha?" Sahabat mengatakan, "Wahai Rasul, dari mana kami mempunyai harta untuk kami sedekahkan? Kami tak punya harta. Kalau setiap hari kami sedekah itu, dari mana sedekahnya?" Maka setiap pagi harus bersedekah, kata Nabi. Kata sahabat, "Dari mana duitnya?" Ya. Kalau sekali-kali mungkin bisa, kalau setiap hari kan itu ya. Karena di otak para sahabat itu dipikirnya sedekah dengan uang. Kalau setiap hari mengeluarkan uang setiap pagi, siapa yang sanggup? Jadi mereka bertanya kepada Rasulullah, dari mana caranya kita bersedekah wahai Rasul? Khairi lakatsira, banyak, tidak mesti dengan uang. Kata Rasul adza anit tariq alaihi wasallam, setelah menyebutkan pintu-pintu sedekah itu, orang tuli juga sedekah. Engkau memberi petunjuk kepada orang yang buta, itu sedekah. Karena baik sedekah harta atau sedekah yang lainnya yang sifatnya menolong orang miskin, bukan orang miskin butuh dengan kita. Karena setiap dia itu sama orang miskin itu, ya, bukan orang miskin yang berterima kasih kepada dia. Karena sebab orang yang bersedekah itu tidak mungkin fakir, tidak mungkin miskin. Jadi ketika kita membantu orang itu, hakikatnya kita yang butuh dia, bukan dia yang butuh kita. Kemudian kita datang, kita tolong, kita yang berhajat sama dia sebenarnya. Dengan ala kulli muslim sadaqah. Qalu fa illam yajid, wajib bagi setiap muslim itu untuk bersedekah. Kemudian beberapa orang bertanya kepada Rasulullah, jika kita tidak mampu wahai Rasul, apa yang harus kami lakukan? Maka Nabi SAW mengatakan, maka boleh dengan menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Tidak harus mesti uang, kita menolong. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau tidak kebenaran atau mengatakan sesuatu yang jujur untuk berbuat kejelekan, karena hal itu adalah sedekah. Artinya kalau seandainya kita tidak sanggup, maka puncaknya adalah itu sedekah. Mau ngadu domba tak jadi, ngadu singgung, akhirnya tak jadi, balikan lagi di garasi dia, sukan. Kan namanya suara pasukan ketika berjalan itu kan menggetarkan, mendengar ucapan ketua semut itu. Apa dalam Quran? Ya senyum dengan orang lah kan itu. Ya, tapi senyum dengan basaru kali rajuli ar-radi al-bas al-dalwika fi dalwi akhika laka sadaqah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, yusbihu ala kulli sulami, persendian salah seorang di antara kalian. Di antara kan mencegah orang dari kemungkaran. Tidak perlu antum lakukan itu semuanya. Hal-hal yang dianjurkan untuk sedekah. Berarti kalau seandainya kita simpulkan dia sedang kemalangan, anggaplah ketabrak, patah kakinya, kita datang pula, kau punya utang, mana? Dia lagi betul dia punya utang sama kita. Tapi lihat-lihat kan orang lagi kecelakaan. Justru kalau bisa kita datang, ya sudahlah, saya ikhlaskan utang saya, pakailah untuk berobat tuh kamu. Kan senang dia akan jadinya kan. Jadi kalau bisa itu menyenangkan orang lain dengan lisan kita, dengan ucapan-ucapan yang indah juga bagian daripada sedekah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka intinya bahwa sedekah itu tidak mesti dengan harta. Banyak perkara-perkara yang di luar harta sudah dianggap sedekah, dan kita mendapatkan pahala sedekah sama dengan pahala orang bersedekah dengan harta yang luar biasa yang sudah saya jelaskan tadi. Di antaranya bahwa orang yang bersedekah itu akan diselamatkan dunia dia dan akhirat dia, akan mendapatkan hidayah, kelapangan dada, bahkan kuburannya juga akan didinginkan, bahkan sampai di akhirat dia akan dinaungi. Bahkan kelak di pintu sorga ada namanya babus sodakoh, pintu khusus orang yang bersedekah.
luar biasa ya. Ini diantara nasihat yang ingin saya nasihatkan di malam hari ini, tidak banyak dan